tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Halo, sebelum masuk ke pelajaran inti, yuk kita perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada dua gambar, di sebelah kanan itu ada gambar peristiwa es batu mencair, dan di sebelah kiri ada gambar seorang anak sedang menggunakan plester penurun panas. Nah, bagaimana sih cara kerja sebuah plester tersebut ketika menurunkan panas? Ternyata ini ada hubungannya loh dengan konsep yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang termokimia. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu termokimia, sistem dan lingkungan, lalu reaksi eksoterm dan endoterm, serta persamaan termokimia. Jangan panik guys, termokimia itu mudah kok. Yuk kita simak. Termokimia. Nah, jadi termokimia ini adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi kimia serta perubahan energi yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam termokimia kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Nah, supaya lebih mudah kita lihat contohnya. Contoh, jika dalam sebuah reaksi kalian mereaksikan HCl dan NaOH dalam tabung reaksi sehingga menyebabkan suhu tabung naik. Maka yang merupakan sistem di sini adalah larutan HCl dan NaOH. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Yang menjadi pusat perhatian kita di sini adalah reaksi antara HCl dan NaOH, maka yang menjadi sistem adalah larutan HCl dan NaOH. Lalu kemudian lingkungan. Lingkungan itu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Berarti segala sesuatu yang berada di luar larutan HCl dan NaOH tadi. Ketika kalian mereaksikan HCl dan NaOH di dalam tabung reaksi, maka lingkungan yang menjadi lingkungan adalah tabung reaksi, suhu udara, dan tekanan udara yang ada di luar. Seperti itu. Nah, sistem sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka, pada sistem tersebut memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Di sini ada gambar, contoh ada suatu bahan di dalam suatu botol yang terbuka, maka ketika ada reaksi dari bahan tersebut akan memungkinkan terjadinya perpindahan energi atau kalor serta terjadinya perpindahan materi. Karena botolnya terbuka, maka ada kemungkinan perpindahan materi dalam bentuk uap di sini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari juga seperti misalnya jika kalian meletakkan kopi panas di dalam sebuah cangkir yang tidak tertutup, maka itu merupakan sistem terbuka karena memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi. Yang kedua yaitu ada sistem tertutup. Nah, pada sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tapi tidak dapat terjadi perpindahan materi antara sistem dan lingkungan. Ini contoh gambarnya. Sama seperti tadi, bedanya adalah pada sistem tertutup di sini terdapat tutup di atasnya sehingga masih ada kemungkinan terjadinya perpindahan kalor atau panas, tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Misalnya uap, di sini tidak mungkin terjadi perpindahan karena botolnya dalam keadaan tertutup. Contoh lain, misalnya kalian meletakkan kopi hangat atau kopi panas pada cangkir yang tertutup, cangkir yang ada tutupnya. Maka ini merupakan sistem tertutup karena hanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi tapi tidak terjadi pertukaran materi karena tadi wadahnya ditutup. Yang terakhir yaitu ada sistem terisolasi, di mana pada sistem terisolasi tidak memungkinkan sama sekali terjadinya perpindahan energi ataupun materi. Jadi energi dan materi tidak terjadi perpindahan pada sistem terisolasi. Ini ada contoh di mana botol tertutup rapat lalu diberi lapisan juga di luarnya sehingga tidak ada kemungkinan materi ataupun energi yang terjadi pertukaran.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu termos yang tertutup rapat ya. Nah, itu kemungkinan perpindahan energi dan materinya tidak terjadi. Itu yang dinamakan sistem terisolasi. Nah, dalam termokimia, adanya perubahan energi atau perpindahan energi itu bisa dihitung dan biasanya disebut dengan entalpi atau lambangnya H. Jadi entalpi ini adalah kalor yang berpindah dari atau ke sistem pada tekanan konstan. Jadi kalor yang berpindah dari sistem atau menuju sistem dan catatannya harus pada tekanan konstan. Nah, entalpi ini perubahannya bisa dihitung, di mana rumusnya adalah delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, pada termokimia ada dua jenis reaksi yang akan sering kita ketemui, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm, kebalikannya, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Ini ada gambarnya. Nah, ada gambar di sini di mana pada reaksi eksoterm, kalor itu dilepaskan dari sistem ke lingkungan atau dari dalam keluar. Jadi ketika kita melepaskan kalor, reaksi eksoterm melepaskan kalor ke lingkungan, maka suhu lingkungan akan naik. Nah, salah satu ciri-ciri reaksi eksoterm yaitu suhu lingkungannya akan naik. Lalu entalpi sistemnya berkurang dan harga perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jadi reaktan menuju produk di mana delta H-nya akan bernilai negatif. Contohnya pada reaksi karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida, ini di sini delta H-nya bernilai negatif 393 kJ. Ketika delta H-nya bernilai negatif, artinya pada reaksi ini terjadi reaksi pelepasan kalor atau reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi endoterm tadi kebalikannya, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem atau dari luar ke dalam, nih seperti ini. Contohnya ini tadi pada es batu yang mencair, di mana es batu bisa mencair karena dia ada menyerap kalor atau panas dari lingkungan ke sistemnya. Nah, ciri-ciri dari reaksi endoterm itu salah satunya adalah suhu lingkungannya turun, entalpi sistem bertambah, dan perubahan entalpinya bernilai positif. Jadi berkebalikan ya antara dua reaksi ini. Nah, ketika reaksi endoterm itu reaktannya di bawah, produknya di atas, tanda padanya menuju ke atas, karena kita anggapkan di sini 0. Delta H pada endoterm itu bernilai positif. Maka ketika ada reaksi CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2, reaktannya kita tulis di bawah, ini reaktannya CaCO3, lalu produknya CaO dan CO2 itu di atas. Seperti ini, lalu disertakan nilai delta H-nya. Itu sebesar positif 178 kJ pada reaksi ini. Maka begini cara penulisan grafiknya. Jadi kalian ingat, perbedaan reaktan dan produk, reaktan itu ada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produknya ada di sebelah kanan tanda panah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang disertai dengan informasi tentang jumlah mol zat reaksi dan hasil reaksi, yang mana itu ditunjukkan oleh koefisien reaksinya, dan nilai perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi tersebut. Jadi perbedaan persamaan termokimia dengan persamaan reaksi biasa itu adalah kalau persamaan termokimia tidak hanya ada reaksinya saja, tidak hanya ada persamaan reaksinya saja, tapi juga disertai dengan nilai delta H dari reaksi tersebut. Nah, yang perlu diingat juga dalam persamaan termokimia itu, koefisien reaksinya itu menyatakan mol reaksi. Jadi kita lihat contohnya. Sini kita lihat reaksi yang pertama ada reaksi H2 gas ditambah dengan setengah O2 gas menjadi H2O liquid, di mana nilai delta H-nya yaitu negatif 285,5 kJ. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian lihat delta H-nya itu bernilai negatif. Artinya reaksi ini adalah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Makanya
tanda dari delta H-nya itu negatif. Nah, lalu di sini H2O-nya, ini kan produknya itu adalah H2O, di mana H2O di sini koefisiennya adalah 1. Ingat dalam persamaan termokimia atau persamaan reaksi, ini jika koefisiennya tidak ada atau tidak ditulis, maka ini dianggap 1. Maka ini adalah 1H2O. Maka dapat diartikan dari persamaan ini, dari persamaan termokimia ini, dapat diartikan bahwa pembentukan 1 mol air H2O disertai dengan pelepasan kalor sebesar 285,5 kJ. Ingat ya, pelepasan kalor, karena ini delta H-nya bernilai negatif. Nah, lalu jika di sini saya ingin membuat reaksi baru, ini ada reaksi baru, di mana koefisiennya, semua koefisien antara reaktan dan produk ini saya kalikan 2. Jadi H2 di sini kan koefisiennya 1, lalu saya kalikan 2 menjadi 2H2 gas, ditambah dengan di sini koefisiennya setengah, kita kalikan 2 menjadi 1 O2 gas, menjadi H2O-nya di sini ada 1 koefisiennya, lalu kita kalikan 2, maka di sini H2O-nya menjadi 2H2O. Maka nilai delta H-nya juga akan kita kalikan 2. Dapatlah hasil 571,0 kJ. Jadi dapat diartikan persamaan termokimianya ini adalah pembentukan dari 2 mol air yang disertai dengan pelepasan kalor 571 kJ. Nah, jadi itu merupakan beberapa aturan yang harus dipahami dalam termokimia. Jadi jika kita kalikan 2 koefisien reaksinya, maka delta H-nya juga akan kita kalikan 2. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nanti ada tabel tentang aturan dalam persamaan termokimia. Yang pertama yang tadi seperti yang saya bilang, jika reaksi dikali N atau koefisien reaksi dikalikan N ini anggaplah sebuah angka atau bilangan, maka delta H-nya juga dikalikan N atau bilangan yang sama. Seperti tadi, jika koefisiennya dikalikan 2, koefisien baik reaktan maupun produk kita kalikan 2 semua, maka delta H-nya juga akan kita kalikan 2. Seperti itu. Begitu juga jika dibagi, maka jika reaksi dibagi N, delta H-nya juga dibagi N. Nah, ini contoh. Ini ada 2H2, koefisiennya dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sisa 1, terus ini dibagi 2 jadi setengah, ini dibagi 2 menjadi 1, maka delta H-nya juga ikut dibagi 2. Lalu aturan yang terakhir, yaitu jika reaksinya dibalik, delta H-nya tandanya menjadi berlawanan. Maksudnya apa berlawanan? Nah, ini kalian lihat contohnya. Di reaksi awal, ini H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Lalu reaksinya kita balik, di mana H2O di sini menjadi produk, kita balik H2O-nya di sebelah kiri menjadi reaktan. Sedangkan reaktannya ini menjadi produk. Dibalik ya, kalian perhatikan posisinya ini dibalik. Produk dan reaktannya dibalik, maka delta H-nya juga tandanya berlawanan. Yang awalnya negatif, nah ketika reaksinya dibalik, delta H-nya juga akan bertanda positif, dibalik atau berlawanan. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contohnya, bisa kalian perhatikan dan kalian pahami. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Semoga penjelasan saya ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.